Oke, selamat datang semuanya. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba mengubah total cara Anda menggunakan mesin pencari. Kita akan bertransformasi dari yang tadinya cuma pencari biasa, jadi seorang penemu informasi yang jauh lebih jago. Pernah nggak sih ngerasa pusing sendiri sama banyaknya informasi pas lagi nyari sesuatu di internet? Kayaknya kita semua pernah ngalamin ya kan? Kita cuma punya satu pertanyaan, internet ngasih jutaan jawaban yang belum tentu nyambung. Rasanya tuh kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Nah, ini dia masalah utamanya. Di antara miliaran halaman web itu, sebenarnya cuma ada satu informasi spesifik yang kita butuhin. Tantangannya adalah, gimana caranya kita ngelewatin semua gangguan itu dan langsung dapat intinya. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Gimana kalau saya bilang, sebenarnya ada bahasa rahasia buat ngobrol sama mesin pencari? Yap, beneran ada. Dan kita akan belajar cara ngomong pakai bahasa itu sekarang juga. Jadi, bahasa rahasia itu namanya operator pencarian. Ini tuh bukan cuma ngasih tahu Google apa yang kita cari, tapi juga gimana cara nyarinya. Ini kuncinya buat kita bisa pegang kendali penuh atas hasil pencarian. Dan ini dia buku mantranya. Anggap aja ini kotak peralatan digital kita. Kita nggak akan bahas semuanya satu-satu sekarang, tapi coba dia lihat sebentar. Ada alat buat nyari kalimat yang persis sama, buat ngebuang kata yang nggak penting, bahkan buat milih jenis filenya. Setiap alat ini punya kekuatan supernya sendiri. Oke, kita mulai dari yang paling dasar tapi paling powerful. Cukup kuasain dua operator ini aja, hasil pencarian Anda dijamin bakal langsung beda drastis. Operator pertama adalah tanda kutip. Gampang banget. Kalau Anda masukin pencarian di antara tanda kutip, itu sama aja kayak bilang ke Google, cariin kalimat ini persis kayak gini ya, jangan diubah-ubah urutannya. Misalnya, nyari algoritma machine learning, itu hasilnya bakal jauh lebih fokus daripada tanpa tanda kutip. Nah, lihat deh perbedaannya. Keren kan? Di kiri kita cari Jaguar Speed, hasilnya campur aduk antara mobil sama hewan. Terus lihat yang kanan, cuma dengan nambahin satu tanda minus sederhana sebelum kata car, dan boom, semua hasil soal mobil langsung hilang. Sisanya cuma informasi soal kecepatan si hewan Jaguar. Efektif banget. Baik, kita udah jago ngontrol apa yang dicari. Sekarang kita naik level. Kita bakal belajar cara ngontrol di mana kita mau nyarinya. Ini semua soal presisi lokasi digital. Yuk kita coba pakai studi kasus. Anggap aja kita ini mahasiswa yang lagi butuh bahan. Langkah pertama, kita cari frasa machine learning pakai tanda kutip biar pas. Kedua, kita tambahin file type .pdf karena kita maunya jurnal atau paper kan. Nah yang terakhir, dan ini penting banget, kita tambahin site.edu. Ini buat mastiin pencarian kita cuma di situs-situs pendidikan. Dan hasilnya, ini bukan lagi sekedar hasil pencarian biasa. Ini tuh kayak nemuin harta karun. Nggak ada lagi tuh postingan blog nggak jelas atau berita umum. Yang muncul itu langsung jurnal-jurnal ilmiah, formatnya PDF, dari sumber-sumber akademis yang bisa dipercaya. Tepat sasaran banget. Sekarang kita sampai di puncaknya. Kalau tadi kita belajar alatnya satu-satu, sekarang waktunya kita gabungin semuanya. Disinilah kita benar-benar jadi ahli pencarian digital yang bisa nemuin informasi paling spesifik sekalipun. Coba kita bedah pencarian super canggih ini, seolah-olah kita ini jurnalis. Pertama, frasa utamanya climate change policy. Terus, lihat yang di dalam kurung, renewable or solar. Ini artinya hasilnya harus ada kata renewable atau solar. Salah satunya aja cukup. Terus dia nggak mau ada bahasan soal Trump, jadi ditambahin minus Trump. Terakhir, dia cuma mau hasil dari situs berita, jadi ditambahin side news. Kelihatan kan gimana setiap bagian itu saling bantu buat menyaring informasi? Jadi perjalanan kita di sini emang udah mau selesai, tapi petualangan Anda justru baru dimulai. Sekarang Anda nggak lagi cuma ngetik kata kunci asal-asalan, Anda udah punya seperangkat kunci buat ngebuka informasi apapun yang Anda mau. Sebelum kita tutup, saya kasih satu trik pamungkas ya. Katakanlah Anda suka banget sama Wikipedia, tapi pengen cari sumber lain yang sejenis. Gimana coba caranya? Jawabannya sesederhana ini. Cukup ketik related diikuti nama situs yang Anda suka. Nanti mesin pencari bakal ngasih lihat situs-situs lain yang dianggapnya mirip. Cara cerdas buat nemuin sumber baru kan? Dan inilah pertanyaan terakhir dari saya buat Anda. Anda udah lihat sendiri kekuatannya, Anda udah pegang alatnya, sekarang giliran Anda. Dengan skill baru ini, informasi tersembunyi apa atau jawaban apa yang bakal Anda buka? Selamat berburu informasi.